everything is political. Jadi kalau misalnya pengen melakukan sesuatu yang meaningful, ya nggak apa-apa, ngomongin aja secara politik, jangan takut jadi SJW gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak ada harapan, tetap ada gitu. Daripada kamu menyebarkan lagi ketakutan itu, sebarin aja keberaniannya. Orang tuh kan sering nanya, apa sih yang bikin lu tuh masih bertahan aja, udah diancam-ancam, dibilang antek asing lah segala macam. Terus aku bilangnya sesederhana, kalau aku ketemu anak muda, gila gue masih punya harapan loh. Dunia boleh bikin kita patah hati, tapi kita bisa terus bergerak dan melawannya. Balada Anak NGO. And I wake up tired and vaguely sore. Stir a pot when I'm feeling bored. People fall in love and fuck up. You won't fall in love and fuck up too. Halo Sobat SJW, kembali lagi di Balada Anak NGO. Kali ini barengan sama aku, Gaby. Hari ini kita masih akan ngebahas soal demokrasi dan perawatan ruang sipil. Jadi kita akan ngobrol barengan sama Kak Cimung, hai, dari Civic Toolkit, part dari proyek dekolonial juga gitu. Dan ada Bivitri Susanti, halo, Bibip dipanggilnya. dipanggil Mbak Bibip gitu. Dua-duanya punya latar belakang situasi politik yang berbeda karena kita bertiga adalah representasi dari masing-masing generasi, guys. Aku adalah generasi Z, Kak Kimong adalah aku milenial. Mbak Bibip adalah Aku Gen X. Gen X. Kita semua di sini akur, tenang aja. Bukan boomers loh. Bukan boomers, tenang aja. Gen X masih agak nyambung lah ya. Agak nyambung. Masih nyambung. Nah, di episode hari ini tadi kita udah dibuka dengan dengerin lagunya Niki. Mbak Niki ini juga salah satu iya, Mbak Niki kan akrab ya? Akrab. Di sini kita akrab banget. Kita habis dengerin lagu Mbak Niki yang judulnya Heirloom Pain. Kalau misalnya teman-teman ada yang dengerin, nanti boleh komen-komen di bawah ya. Terus kayaknya dari tadi aku memperlihatkan, aku ngelihat kayak ada tatapan-tatapan cukup resonate gitu sama liriknya ya Kak Kimung ya. Kira-kira ada yang mau share dulu nggak dari lirik yang dari lirik lagu yang kita dengerin barusan? Ada nggak sih yang paling beresonansi? Karena kan itu ngebahas soal trauma ya, trauma yang diturunkan, diwariskan dari keluarga gitu. Kak Kimung? Aku tuh sebenarnya sebelum sini aku dengerin dulu kan, gitu. Cuma kayak nggak dapet. Oh gitu. Nggak dapet nih awalnya. Tapi tadi itu tuh dapet banget karena aku baru nggak ada lirik Grandma left but her heartache stayed. Aku banyak eksplorasi soal nenek. Oh gitu. Di di garis silsilahku gitu, dan lirik tadi tuh kena banget sih karena jadi biasanya gitu ya kalau silsilah keluarga tuh biasanya yang tercatat nama-nama laki-laki gitu. Nama nenek tuh jarang. Ya nggak sih? Iya kan setuju, gitu. Setuju. Terus ada satu nenekku yang kami nggak tahu namanya. Jadi Kenapa dia tuh? ibunya nenekku. Oh, Uti. Ya Iya. kayak gitulah. Nah karena satu dia meninggal terlalu muda gitu. Terus jadi eyangku aja nggak kenal banget sama dia karena eyangku 4 bulan Udah ibunya meninggal kebayang. gitu kan. Iya. Ibunya meninggal gitu. Terus jadi berarti itu eyangnya ibuku ya. Nah terus jadi ketika nanya ke keluarga tuh nggak ada yang tahu. iya jadi Nama juga nggak tahu. Nama tahu dong pasti. hampir nggak tahu mbak. Oh. Kok bisa ya? Iya, karena dia ya gitulah gitu. Iya, Terus iya, aku iya, jadi iya. kayak bertanya awalnya gitu. Jadi sampai aku usia berapa berarti 35-an tuh kami nggak tahu. Aku nggak, lebih ke aku ya. Aku nggak tahu nama si neneknya ibuku tuh siapa gitu. Udah selesai nih aku bikin performatic poetry nggak segala macam. Tiba-tiba suatu hari ibuku bilang ada kok namanya. Kayaknya ini deh kak. Yakin nggak? Kayaknya sih iya. Jadi jawabannya cuma sampai situ. Agak 50-50 tapi oke. Iya, dan aku nggak pernah tahu alasan kenapa nama nenek yang itu nggak ada. Gitu. Ya. Gitu sih.
Itu menarik juga untuk dikulik ya guys, pengarsipan tentang keluarga ini berarti ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Bibi pada nggak Mbak lirik yang paling resonate? Ada sih, tapi aku boleh nambahin itu nggak? Soalnya Boleh. tertariknya sama soal perempuan dalam keluarga. Maksudnya mostly kita kan patrilineal ya, garis Betul. bapak kan. Betul. Tapi kayak kalau aku sih kenal semua ya, aku bersyukur juga. Cuma maksudku gini, ada satu nenekku itu yang kalau tough banget menurutku karena dia adalah aslinya orang Sumatera Selatan, terus dia biasalah ya ke Jakarta gitu, dan dia itu di Jakarta hidup survive dan bayarin sekolahnya mamaku dan tanteku, anaknya 2 itu dengan jualan makanan Palembang. Makan pempek segala macam. Dan dia tuh pindah ke sini karena dia diselingkuhin, jadi KDRT. Terus jadi maksudku tuh aku tuh kalau ngelihat perempuan di keluargaku, aku tuh yang wow, Gila ya, I have to be like them gitu. Maksudnya soalnya dia tuh bener-bener kerja keras zaman dulu ya di sini yang naik oplet gitu, jualan pempeknya gitu-gitu loh. Tapi anak-anaknya berhasil disekolahin, terus aku sekarang kayak gini. Dan dia korban KDRT gitu. Jadi buatku itu dan nama dia kan nggak muncul kan, kalau perempuan biasanya mamanya ini gitu, misalnya mamanya Bibip gitu kan, istrinya Pak siapa itu, jadi kayaknya dia lenyap gitu dalam dalam situasi keluarga, tapi sebenarnya dia yang perannya paling signifikan sebenarnya. Nah tapi kalau di aku yang kena banget itu yang kaitannya sama that's just how it is gitu. Jadi maksudnya life is a gamble, baby, you'll have to live with that. But I'll be fine, cause I always end up just fine. Maksudnya gitu ya? aku tuh merasa soalnya sebagai Gen X kayaknya udah banyak sekali yang dialami. Maksudnya dalam konteks aktivisme ya, karena kan kita lagi ngobrolnya sama para SJW nih, para sobat SJW. Jadi kayaknya up and down-nya udah banyak banget. Aku udah sampai titik yang mana ya udahlah kerjain aja. Abis mau ngapain lagi? Mau menyesal-nyesal kenapa dulu 98 gak gini ya, lelah juga gitu. That's just how it is. Terus ya udah kerjain aja gitu. Jadi semuanya yang ada that's just how it is ya di beberapa tempat tuh itu kata-katanya itu buatku yang ya itulah aku sekarang gitu. Sebenarnya kalau aku mah agak mirip sama Mbak Bibip sih, surprisingly. Kayak kalau Mbak Bibip fokus di and that's just how it is. Kalau aku tuh lebih kayak I'm doing it anyway, karena kayak sama yang bagian and now I'm always afraid to take up space. Karena sering banget kayak kalau misal kan aku yang kecil di rumah gitu-gitu kan. Dan emang kebetulan aku anak terakhir di rumah gitu. Jadi kayak rasanya tuh kalau misal mau komplain atau kayak mau ngasih tahu sesuatu aja kayak udah ngerasa kecil duluan kan, kayak tahu apa sih lo anak kecil gitu kan kadang-kadang. Terus tuh kayak yang I'm doing it anyway itu tadi karena kayak pengalamanku tuh nggak sebanyak kakak-kakak yang ada di sini, punten banget gitu ya. Jadi tuh rasanya kayak kalau misalkan kayaknya ada sesuatu yang harus diubah dikit deh, kayaknya ada sesuatu yang harus diperbaiki apa segala macam tuh. Jadi itu tadi karena kayak too afraid to take up space. Jadi kayak yaudah lakuin apa yang udah seharusnya aja gitu. Maksudnya kayak yang udah dinilai sama yang lebih lebih senior tuh kayak ya udah deh lakuin aja daripada ntar kenapa gitu. Itu tuh lumayan yang resonate buat aku gitu. Ini lumayan lucu ya karena kayak dari tiga generasi berbeda meng-highlight 3 hal yang berbeda juga. Nah, kalau tadi udah dikit-dikit Kak Kimung udah ngomongin soal silsilah keluarga, Mbak Bibip juga tentang cerita tentang neneknya. Kita akan ngobrolin dikit soal warisan. Ini bukan harta tentunya ya, karena kita itu terlalu TMI. Kita mau ngomongin sebenarnya ada nggak sih warisan keluarga, entah pengetahuan atau budaya, kebiasaan yang berperan penting banget, ternyata sangat berpengaruh ke cara Mbak Bibip dan Kak Kimung melihat dan memaknai dunia ini gitu. Siapa dulu nih? Mbak Bibip dulu. Mungkin yang aku merasa itu adalah warisan yang berharga adalah untuk ini sih nggak tergantung sama orang lain. Kayaknya itu deh. Maksudnya nggak tergantung tuh jadi apa yang kita bisa lakukan sendiri, lakukan aja sendiri gitu. Dan kita nggak harus, kita boleh tentu saja punya inspirasi, idola, inspirasi whatever kita bilang, tapi
nggak harus jadi kayak gitu. You can be yourself gitu. Karena keluargaku tuh semuanya beda-beda banget. Maksudnya nggak ada yang oh papaku ini maka aku harus jadi ini, kan banyak orangnya gitu ya. Orang tuanya dokter yang terkenal, aku juga harus jadi dokter. Di aku tuh nggak ada, bener-bener up to you mau jadi apa aja. Pokoknya dan hidup juga nggak usah yang harus bergelimang harta atau apa. Pokoknya ya happiness tuh bisa kamu cari-cari sendiri aja. Maksudnya nggak usah dicari-cari, tapi misalnya you can create your own happiness gitu. Jadi buatku itu useful banget. Jadi sekarang aku nggak ngoyo kayak oh harus punya HP 10 misalnya gitu, harus punya mobil 2 gitu kan. Nggak usah, yang penting udah happiness tuh ada dalam diri sendiri gitu. Aku sih merasa itu ya yang orang tuaku itu bukan orang kaya, jadi maksudnya bener-bener di tengah-tengah lah, zaman Orde Baru dulu tuh kalau PNS kan ya gitu-gitu aja gitu. Jadi tapi value-nya ke aku tuh yang kena banget soal itu. Satu tuh happiness, sama satu lagi papaku sebagai PNS zaman Orde Baru dia juga banyak godaan korupsi. Nah terus dia tuh sering banget yang kadang-kadang orang yang mau nyogok papaku tuh ngasih barang-barangnya ke aku kan. Aku dari dulu suka hiking. Terus barang-barang hiking yang zaman dulu mahal sekali. Tahu dia datang bawain aku apa gitu yang barang bagus. Praktik ini. Dari dulu ternyata. Iya. Udah gitu papaku bilang nggak balikin. Iya. Jadi aku yang nggak boleh. Emang kenapa? Ini kan enak maksudnya. Kan papa nggak bisa beliin. Ini mahal. Ya tapi itu ada pamrihnya, tahu nggak gini-gini. Oke, aku balikin gitu. Itu tuh sampai sekarang tuh kayak jadi guidance juga gitu, bahwa aku ada values yang mesti dipegang gitu. Itu menarik itu sih. Itu cukup berpengaruh nggak sih Mbak ke cara Mbak Bibip kayak sekarang kan ada di gerakan aktivisme gitu, kayak itu berpengaruh banget nggak di itu? Berpengaruh banget. Jadi karena aku juga dalam posisi yang kadang-kadang, ini frankly speaking ya, misalnya setelah kehebohan terjadi dengan segala macam dirty vote dan segala macam, selain ancaman dan amatan, ada yang juga tawaran. Pernah ada yang nawarin, adalah pokoknya orang-orang berseragam yang nawarin duit segepok gitu. Dan maksudnya frankly speaking kalau aku mau ambil ya bisa aja, walaupun tentu saja ntar disebarin ya. Tapi di titik itu aku yang ngapain? Nggak bisa Pak, saya nggak bisa terima uang gitu. Terus kan nggak apa-apa. Oh nggak boleh makan. Aku cari alasan aja kan. Nggak boleh makan terus saya, kalau nggak ada kerjaannya nggak boleh terima uang. Ya udah kita bikinin aja kontraknya. Dia bilang enggak bisa kayak gitu. Enggak kayak gitu pacarannya Pak. Pokoknya saya nggak bisa gitu. Nggak tahu berapa banyak sih. Kata temanku, ya coba jangan-jangan tuh $, Bib ya kan. Tapi nggak ngaruh juga sih. Tapi kan di titik itu aku juga yang ingat papaku yang sebenarnya kondisi ekonominya dulu aku nggak bagus banget. Aku kalau nggak masuk sekolah negeri misalnya nggak bisa sekolah lah gitu. Terus aku mikir ya papaku aja yang hidupnya dulu nggak senang banget, terus dia bisa nolak-nolak kayak gitu. Terus aku mau ngambil duit gitu segepok dengan mengorbankan teman-temanku sendiri para SJW, kan itu nggak etis banget gitu. Nah itu sih titik dimana pulang-pulang kebetulan aku ke rumah papaku, aku cerita sama dia, gitu. Jadi itu titik dimana aku ngerasa itu useful banget, value kayak gitu. Tuh guys, inget guys, pegang value kamu. Apa value yang diterapkan itu? Apa ya? Aku tuh ajarin soal satu soal jujur sama konsistensi. Bukan konsistensi, konsekuensi. Iya gitu. Jadi dan lucunya tuh belajar jujur tuh soal milih SD dulu. SD. Kenapa tuh begitu? Jadi ayah ibuku bilang kamu mau sekolah di mana gitu kan. Terus mau yang di sini enggak atau yang ini gitu. Ayah ibuku maunya sekolah A. Terus ditanya lah satu hari, Kiki, dulu panggil aja Kiki. Kamu mau SD di mana? Terus aku jawabnya, aku inget banget aku jawabnya apa. Jujur kalau aku maunya SD yang A karena ibu dan ayah mau aku sekolah di sana. Aku bilang gitu kan. Tiba-tiba ayah dan ibuku lihat-lihatan. Itu namanya bukan jujur. Jujur itu yang Kiki memang pengen. Bukan kemauan ibu dan ayah. Wah anak kecil seneng dong langsung yang kayak oh boleh berarti aku pilih SD yang B gitu kan. Nah di situ itu ya aku baru sadar itu mungkin udah menjelang 30 kali ya. Ternyata itu penting gitu bahwa
apa yang dirasain di dalam tuh jadi penting buat kita semua gitu. Terus soal konsekuensi tuh, jadi pas udah mulai agak gede dia diajarinnya selalu gitu, apapun yang kamu lakukan itu pasti punya konsekuensinya. Kau boleh, kalau misalnya konsekuensinya ternyata membuat kamu sedih, kau boleh nangis, tapi abis itu udah ya. Kayak gitu. Mungkin itu yang bikin Itu penting banget. iya, itu yang bikin aku jadi kuat kali ya gitu. Ya biarpun kadang-kadang ya aku nggak tahu deh, orang tua Mbak Bibip boomer juga nggak, atau di atasnya lagi? Boomer. Kan kami orang tua mirip nih, sama-sama boomer. Kamu apa? Mamaku 63. Masih boomer juga kan? Masih sebenarnya boomer, masih betul. boomer Iya, juga. karena aku bedanya jauh banget. Tapi ternyata dampak boomer ke Karena generasi kamu anak bungsu ya. Iya, benar. Tapi kan dampaknya jadi beda-beda ke kita kan, biarpun Iya, mereka benar. mungkin punya pengalaman yang sama gitu. Jadi kayak iya, itu akhirnya jadi cara apa ya, aku berlaku mungkin ya gitu soal itu gitu. Tapi menurutku nggak cuma soal orang tua juga, kadang-kadang mereka mungkin diwarisi juga hal-hal lain dari orang tua mereka gitu kan, sesuatu yang mungkin pas mereka dapat warisan itu nggak tahu juga ini apa sih sebenarnya, iya digimanain kan gitu. Kayak misalnya apa namanya, aku campur-campur banget. Kalau Mbak Bib tadi Sumsel, Palembang ya Mbak? Palembang sama Banten campur. Campurnya Juga campur Palembang, sih. itu juga campur sih. Seru juga tuh. Seru juga, itu seru juga. Iya, kayak ayahku Sunda, ibuku tuh campurnya bapaknya Jawa, ibunya Bugis Makassar. Nah, nenek yang hilang itu katanya orang Aceh. Waduh. Gitu. Juga ya. Kan Berarti merantaunya jauh sekali. Yoi aja Sulawesi gitu kan Wah, segala. tuh value budayanya pun mirip, kayak banyak banget yang Aku ini hasil proyek nasionalisme. iya benar. Ini hasilnya. Gitu. Multikultural. Iya gitu. Yang menarik itu sih. Maksudnya jadi kayak kadang-kadang bingung kan, ini keras ngototnya tuh dari mana? Oh iya. Tapi tiba-tiba bisa lembut tuh dari mana? Setuju. Aku datang ke Iya sini, sih, benar-benar. aku deg-degan Mbak, mau ketemu Mbak Bibip gitu kan. Ini deg-degannya dari mana ya? Yang kayak gitu-gitu sebetulnya. Aku rasa Iya, menarik. Aku tuh ngelihat kayak ada dua hal yang mirip sih, kayak yang satu ngomongin jujur, yang satu ngomongin ya bisa dibilang kayak integritas juga lah ya, kayak nggak ngorbanin teman. Maksudnya kayak ditawarin duit segepok, Bo, siapa yang nggak gimana matanya, tapi kayak oh enggak, gue harus jujur gitu. Itu juga jadi ini ya, jadi salah satu poin yang maksudnya kayak warisan yang sangat ini banget kali ya untuk generasi kakak-kakak, dan termasuk untuk aku juga sih, karena kayak itu juga yang diajarin sama orang tua, kayak pokoknya harus jujur, nggak cuma ke orang tua tapi ke orang lain juga harus jujur. Meskipun kalau poin jujur sama isi hati sendiri kita agak PR. yoi Karena PR kayak itu tadi ya kayak mungkin si warisan trauma dari yang atasnya karena Iya. mungkin mereka tidak disediakan ruangnya apa segala macam. Jadi mungkin orang tuaku dan orang tuanya Kak Kimung bisa berbeda lah cara pandangnya soal itu gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin si warisan dari keluarga gitu yang berpengaruh ke cara kita ngeliat dunia. Kalau misalkan ditarik lagi kan sebenarnya kita semua sadar kalau kita semua datang dari generasi yang berbeda ya. Kira-kira ada nggak sih kecenderungan dari generasinya Mbak Bibip dan Kak Kimung yang kok udah ketawa dulu ada yang Pasti udah bikin sesuatu yang lucu Iya, ya, makanya. pengen disampaikan. Point out banget ya. Ntar akan disampaikan ya. Mungkin antara value atau keyakinan dari tiap generasi gitu yang ternyata kok ini jadi bisa merangkum cara generasi X dan generasi milenial mempersepsikan gerakan sosial gitu. Aku yang dulu yang nih. udah ketawa-ketawa dulu Yang aja, udah ketawa nanti dulu yang deh. ketawanya Yang soalnya udah kalau ketawa kita dulu deh. tunda. Jadi tuh ini pertanyaan yang agak membuatku bingung ya, di Oh, gitu? motor tuh deg-degan gitu kan gitu. Takut takut Yoi, dirujak. iya gitu. Karena kalau aku kan ya Mbak dan Gaby, aku tuh lahirnya dari aktivisme yang biasanya kolektif gitu. Jadi makanya kemarin tuh mikir gini, Mbak Bibip bingung gak ini siapa nih perempuan satu ini siapa sih, nggak pernah ada kayaknya gitu. Jadi aku melihat banyak corak gitu kan, karena kolektif dia mungkin model-model yang
resource-nya aja nggak ada, jadi mereka akan mikirin gimana caranya creating the space gitu kan. Itu sambil ya akhirnya beda-beda tuh. Ada yang mungkin fokusnya kayak di tahun berapa ya itu 2017 lalu gitu, aku mungkin lebih banyak ada bersama teman-teman yang berpikir kayak kenapa ya ruang untuk teman-teman musik tuh nggak ada gitu. Dulu tuh semua di tahun mungkin sampai di 2016, 17, 18-an itu tuh gempuran sponsor tuh banyak banget. Jadi di dalam kepala teman-teman saat itu tuh adalah kalau misalnya mau bikin acara musik berarti harus nunggu sponsor. Oh, Ya. oke. Padahal 17 Agustusan itu kan bisa patungan ya. Benar. Ya kan? Nah, kami penasaran sama itu karena kadang-kadang juga sponsor tuh kan macem-macem ya. Ya, duitnya kan ada yang macem-macem juga kan, gitu kan. Betul. Kita Nah, nggak usah sebut. nggak usah sebut Kita nggak gitu, usah sebut. tapi ada banyak juga yang kayak nggak usah lah gitu Iya. kan. Tapi waktu itu tuh nggak banyak yang, atau bukan nggak, ya mungkin karena template-nya sudah berjalan kayak gitu, akhirnya nggak ada lagi kepikiran ruang bisa dibuka sendiri gitu secara kolektif gitu kan. Ya. Menarik. Nah, akhirnya di tahun-tahun itu tuh kami sama teman-teman akhirnya bikin lah tempatnya di mana gitu kan. Udahlah, ada nih satu coffee shop, ayo kita bajak aja gitu kan. Maksudnya bajak bukan dibajak gitu ya, tapi lebih ke kami datang dengan jujur bahwa kami tidak pegang uang. Yang kami punya adalah list nama band gitu waktu itu yang bisa meramaikan acara ini gitu kan. Jadi dan akhirnya itu berhasil gitu. Itu mungkin percobaan kalau buatku secara pribadi gitu. Sebetulnya di ekosistem proyek Dekol ada juga yang dulu udah mulai saat itu gitu ya. Terus akhirnya bisa, oh ternyata kita bisa ya urunan gitu tanpa dengan segala resource yang ada mengadakan acara itu. Dikejar-kejar juga Mbak. Jadi kayak ada aja gitu yang ternyata mau kampanye gitu. Tiba-tiba kan deket, Nitip-nitip yoi gitu ya. gitu. Cuma saat itu yang dalam kepala kami pengen bikin yang model 17-an aja gitu loh. 17 Agustusan kan bisa gitu. Semua orang urun daya segala macam gitu. Itu sampai minjem apa namanya nih? Stand mic Stand mic gitu. di Oh, stand di mic ya. toko musik. Jadi Oh, kita datang aja gitu yang kayak Memang urun dari warga ya. yoi gitu kan. di situ. Datangnya ke mall lagi. Waduh. Terus akhirnya ketemu teman-teman lain, ada yang coraknya macam-macam, gak cuma musik gitu. Ada yang zin, puisi. Sampai akhirnya ketemu juga sama teman-teman yang bergerak di isu iklim gitu misalnya. Ya, ya. Jadi ternyata yang model kayak gitu tuh memang isinya adalah ketemu satu kelompok dan akhirnya nyari apa ya? Nyari jembatan kali ya. Iya. Yang gitu. Jadi isinya kayak gitu. Karena kan sama-sama semuanya nggak punya sumber daya yang besar ya. Iya, iya. Jadi kayak lu lagi buat apa? Gue lagi kampanye iklim. Aduh, gue maunya ini lagi. Ya udah gabung aja. Gitu sebenarnya gitu. Ini medium kesenian nih lumayan jadi jembatan yang ini banget ya, karena tadi ada musik. Iya sih, ada dalam yang- pengalamanku iya iya ya Iya, gitu. bener. Mural kadang-kadang kan. kan? Iya, bener-bener. Gitu. Yang klub buku juga Iya ya. kadang-kadang mereka sebenarnya berteman gitu kan. Dan ternyata sampai hari ini kan 2016 sudah 10 tahun lalu ya. Ternyata sampai hari ini tuh juga kayak gitu. Ya kadang-kadang kita ngeliatnya mereka beda-beda. Oh, ada ini klub buku. Tapi ternyata lah si ini kan dulu teman kuliahnya yang ini. Bisa kali nih. Gitu iya, misalnya. Gitu sebenarnya. Dan kebetulan ternyata semuanya mengalami ini yang sama ya, pain yang sama ya. Jadi kayak berangkat dari situ ternyata ya. kolektif semua. Oh, iya. menarik. Mungkin itu kali ya. Iya benar-benar. Berarti memang generasi milenial cenderungnya gerakannya kolektif, membuka ruang sendiri. Kayak kalau nggak ada ruangnya, yaudah kita ciptain bareng-bareng deh gitu. Ibu kebanyakan nonton ADC kali ya. Ada. Peer group ADC. semua. Oke, mungkin di sini kita udah kedatangan Cinta. Nanti kita akan tunggu rangganya. Tapi sebelum itu kita geser dulu ke Mbak Bibip. Ada nggak sih Mbak kecenderungan generasi Mbak Bibip yang ini banget soal gerakan sosial, mempersepsikan gerakan sosial? Mempersepsikan gerakan sosial apa ya? Mungkin pertama kalau amatanku gini ya, amatan kegelisahan juga sih.
Gen X itu kan kayak aku sendiri itu ngalamin tahun 98. Iya. Iya. Jadi ada kayak semacam heroisme. Maksudnya Hmm. tentu saja aku menggeneralisasi ya, ada juga Iya, yang iya, biasa ada aja juga yang sih enggak, gitu. iya. Tapi ada juga yang sering ngomong kalau gue dulu, nah gitu loh, ya nggak sih? Kalian sering nggak sih kayak gitu? Iya, iya. Jujur apalagi kayak Iya. sebagai si anak muda And I yang hate baru that, masuk di dunia sebenarnya. ini, jadi kayak aku dulu zaman saya. Oke, catet gitu. Ya, iya, jadi kalau aku sebenarnya nggak seneng kalau ada Oke. generasiku ngomong kayak gitu, tapi kecenderungan itu ada gitu. Iya. Jadi mungkin yang agak menyebalkan dari generasiku adalah bagian itu tuh. Gue dulu gini, dulu sih gue demo gampang, dulu gue ngomongin masa, terus gue yang loh sekarang beda kali, maksudnya Iya. beda banget gitu. Iya. Sekarang dengan dulu mana ada medsos, dulu pager ya kan zaman dulu Iya gitu. lagi. Emang iya bener pager gitu. Jadi maksudnya nggak usah ngebandingin juga, setiap situasi emang beda gitu. Jadi itu satu, dan menurutku masih banyak, apalagi akhir-akhir ini tuh. Ini semua udah marah-marah, udah kayak gini. Kenapa sih nggak ada yang gerak? Lah lu ngapain ngomong doang gitu kan? Jadi ini banget ya, berasa banget ya. Ini Mbak Bibi yang ngomong bukan Iya, saya. iya. Terus tapi kan kayak tunggu-tungguan gitu-gitu lah ya. Iya. Nah jadi heroisme itu ada gitu menurutku ya di generasiku generally. Tapi mungkin aspek lainnya adalah juga sebenarnya mungkin Gen X itu banyak banget yang belum punya imajinasi yang agak lebih liar tentang aktivisme gitu. Maksudku ketika tadi misalnya teman-temannya Kimung tuh udah ngomonginnya tadi ya, kalau kami sih aku juga kan di PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Sekolah Hukum Jentera, kadang-kadang collab sama teman-teman untuk ngurusin pakai mural gitu-gitu lah ya, atau enggak bikin lagu bareng. Maksudnya kita udah open minded soal itu, dan generasinya juga udah berubah sih. Nah tapi anyway, menurutku Gen X generally itu nggak punya imajinasi lebih luas tentang apa itu aktivisme. Buat kebanyakan Gen X mikirnya aktivisme ya oke, demo, oke, diskusi, apa gitu. Tapi musik, mural atau apapun lah, baca buku bareng, itu tuh awalnya, sekarang sih udah banyak yang menerima itu ya. Tapi awalnya tuh banyak Gen X yang lu aktivis, lu baca buku bareng, apa aktifnya gitu loh maksudnya. Apa aktifnya? Apa dampaknya, gitu-gitu loh. Terus musik buang-buang waktu aja, mendingan lo diskusi apa gitu yang kiri-kiri apalah gitu lah. Nah tapi memang sekarang udah berubah sih. Jadi karena media sosial juga, karena udah banyak interaksi antar generasi, sekarang sih udah banyak yang menerima itu, udah banyak yang ngobrol, dijadiin objek penelitian juga. Jadi udah cair lah. Tapi menurutku awalnya tuh gap antar generasi itu emang gede banget gitu. Karena ya menurutku kan memang Gen X itu, angkatanku itu jarang ngobrol awalnya ya, jarang ngobrol sama Gen Z terutama ya. Iya Kan, jadi maksudnya jarang ngobrol sehingga sering nggak ngerti nih, makanya suka ada stigma gitu. Gen Z lame gitu misalnya. Awalnya kan gitu, karena nggak ngobrol awalnya. Dan di lain sisi juga sebenarnya anak-anak tahun 98 tuh kayak nggak, harusnya kan sharing aja. Kalian kalau mau bikin generate activism, mau bikin social movement tuh tukar pikiran lah gitu, ini caranya gini segala macam. Awalnya tuh enggak loh. Pas 2019 kita terpukul waktu aksi reformasi di korupsi, itu baru tuh yang semua kayak bangun. Oh iya ya, kita jarang ngobrol lah sama generasi-generasi berikutnya, sehingga yang basics dalam demonstrasi aja kita jarang sharing. Jadi orang harus belajar dari nol. Keamanan holistik juga jarang diomongin. Padahal sebenarnya kan Gen X punya pengalaman itu. Kalau dari awal di-share, diolah bareng kan banyak hal yang mungkin sebenarnya harusnya bisa kita antisipasi, tapi enggak gitu. Itu aku ngerasa banget juga sih, karena kayak aku tuh baru ikut demo sekali guys. Waktu itu bareng sama teman-teman rumah gitu. Terus kayak karena itu kan pertama kali ya. Juga pertama kali, jadi kayak agak gimana deg-degan gitu. pasti kan. Dan yang briefing itu Kak Arga kayak soal kamarnya apa segala macam, ntar titik evakuasi gitu kan. Iya, dan ternyata tuh itu adalah ilmu yang diwariskan dari mungkin kayak teman-temannya Kak Arga yang dari gitu. Dan itu kayak juga jadi penting ya, maksudnya kayak kalau lu emang pengen gerakannya bisa sebesar
lu zaman dulu Iya. atau apa segala macam, itu tuh ya di sharing pengetahuannya gitu. Mm-mm. Nah tadi kita udah ngomongin soal kecenderungan kekhasan masing-masing generasi. Tapi ya. aku lega banget, maksudnya Kamu lega? tadi lega banget denger Oh, Mbak gitu. Bib. Karena tadi udah ngomongin kecenderungan masing-masing generasi, dan kita juga udah dengerin Mbak Bibip sama Kak Kimung saling bertukar pengetahuan, saling tanya satu sama lain. Sekarang kita masih akan ngebahas soal saya mau ya. Saya jadi agak deg-degan ya karena ada ibu. Tiba-tiba yang bikin pertanyaan datang. Membuat pertanyaan. Iya, betul. Karena tadi kita udah dengerin Kak Kimung dan Mbak Bibip juga sharing dan saling tanya satu sama lain, kita masih akan ngobrolin tentang gerakan. Oke. Karena di tahun, bentar ya guys, kok saya jadi agak 2011. 2011. Oh iya betul. Oke. Tadi sebenarnya saya mau masuk. Oke. 19 ya? Iya. Oke. Di tahun 2011 itu di Brazil ada gerakan namanya tarif gratis atau Monumento Passe Livre, nggak tahu cara baca gimana. Gerakan ini tuh waktu itu cukup berhasil sampai beberapa minggu lah gitu. Tapi kemudian gerakannya luput begitu saja. Dia menguap begitu saja. Agak mulai terasa Agak ingat resonate apa ya, dengan sesuatu mungkin. Iya. Nah, aku ngelihat kayak dari generasi Kak Kimung, generasi Mbak Bibip, dan juga generasiku, kayaknya kita ada kecenderungan itu juga gitu. Kita ada kesamaan itu gitu. Mungkin kekhasan dari tiap generasi dalam aktivismenya beda, tapi ternyata ada satu problem yang sama yang kita hadapi gitu. Kayak di 98, di reformasi di korupsi dan lain sebagainya tuh sama-sama gerakannya cepat besar, tapi juga cepat menguap begitu aja. Nah, salah satu take out yang bisa didapat dari si gerakan tarif gratis ini, salah satu penggagasnya tuh bilang kesalahan terbesar dari gerakannya adalah mereka lupa merencanakan hari esok, strateginya mau kayak gimana. Menurut Mbak Bibip dan Kak Kimung, kan sebenarnya kita juga lagi mengalami hal yang sama ya dari 17+8 kayak kemarin gitu. Gerakan kita rentan menguap terus hilang gitu aja gitu. Kayak orang tiba-tiba lupa lagi. Kira-kira apakah kita mengalami hal yang sama seperti gerakan di Brazil si Monumento Passe Livre itu, Mbak Bibip? Kalau boleh nebak, ini dari bukunya Vincent Bevins yang judulnya If We Burn ya. Betul sekali. Soalnya aku udah sering banget ngomongin soal buku ini di beberapa podcast. Dan dan aku mengutip buku itu exactly karena aku merasa itu yang lagi kita alami gitu. Jadi dalam beberapa podcast itu aku ngutip Vincent Bevins untuk bilang bahwa kita itu memang lagi mengalami if we burn itu. Jadi if we burn itu kan sebenarnya kan si Vincent Bevins kan dari merekam kejadian social movement atau so-called social movement dari 2010 ke 2020 kan. Nah, dan waktu itu tangkapan dia tuh persis kayak gini, ternyata gerakan yang cuma dimobilisasi dengan cepat, instan, pakai media sosial, dia nggak akan transformatif gitu. Dia hanya kayak burn, tapi abis burn udah kita mau ngapain nih gitu, tinggal asapnya aja, kira-kira kan gitu. Nah, dan kita tuh sebenarnya persis banget kayak gitu. 17+8 itu satu hal yang obvious banget. Tapi bahkan menurutku 98 juga to some extent sama kayak gitu loh. Dalam arti 98 itu berhasil mengubah banyak hal ya. Aku sih appreciate banget lah. Kita ada amandemen, institutional reform banyak. Tapi kan kita gagal mengubah aktor politik. Aktor politik kan masih sama. Jadi sebenarnya agak-agak gagal karena banyak aktivis yang persis kayak katanya Vincent Bevins waktu itu nggak mikirin abis kita demo-demo ini kita mau ngapain ya. Abis itu mereka kan kita cuma gerakan moral, terus mundur dan membiarkan ruangnya diisi sama aktor politik lama. Makanya kayak Gerindra, Nasdem dan banyak yang lainnya itu kan anak-anaknya dalam tanda kutip Golkar. Nah, makanya jadi ya akhirnya kita udah agak lumayan demokrasinya turun lagi karena aktor lama akhirnya ngebajak ya kayak sekarang kita alami gitu. Nah, jadi 17+8 juga kayak gitu. Mungkin kita gegap gempita, orang banyak turun ke jalan dan seterusnya, tapi nggak ada yang transformatif gitu, cuma kehebohan. Bahkan setelah itu nggak lama setelah
29 Agustus itu kan orang-orang Iya. tangkap-tangkepin sampai 710 orang Iya, yang betul. diproses gitu. Hmm. Jadi ya bener ini sih berasa banget kesalahannya tuh memang di situ karena Panas di nggak dibangun. Iya. Harusnya kan social movement itu dibangun, kesadaran kolektifnya tuh dibangun dulu. Nah kita kan sebenarnya menurutku belum nyampe ke situ, jadi masih kehebohan di permukaan aja gitu. Kak Kimong, apakah kamu sependapat atau ada yang mau di Iya mirip. Aku mau cerita tentang kerja-kerja perawatan yang juga dilakukan gitu di banyak tempat gitu yang apa namanya mungkin itu bagian dari bagaimana kita merencanakan hari esok. Mungkin emang nggak bisa yang langsung gede, tapi itu sedang dibangun gitu. Kayak misalnya beberapa waktu lalu tuh aku diceritain sama temen ada juga gitu di, aku lupa Kalimantan ini mana ya, utara atau tengah gitu. Maksudnya mereka ya tetap aja berjalan tanpa ada apa namanya, tanpa terus-terusan dikasih dana gitu misalnya, tetap aja berjalan. Atau misalnya kayak ini contohnya aneh banget sih, gak apa-apa deh di sini. Maksudku gini, nggak. Jadi kemarin gara-gara ini ya, aku jadi inget kemarin apa namanya, temanku bingung gitu kan. Jadi temanku sering jadi dia cerita, Kak, aku dari mahasiswa kamisan, kata dia gitu kan. Oh iya, baru tahu gua gitu kan. Aku baru sekali Mbak kamisan. Gak apa-apa kok. Karena takut, nggak tahu, takut aja Mbak gitu. Nah akhirnya udah kan, terus dia cerita jadi temanku ini DJ juga. Suatu kali dia nge-DJ di bukan di Kamisan, di Women's March gitu kan. Terus dia nge-DJ di acara, aku lupa lah pokoknya, teman-teman NGO bikin acara, terus dia nge-DJ juga gitu. Sampai kemarin lagi diskusi gitu, keluar aja dari mulutku, coy, lu nge-DJ tuh sebenarnya kerja perawatan yang bisa dilihat sebagai kerja perawatan juga gitu. Karena akhirnya teman-teman yang ada di gerakan tuh jadi tahu dia nge-DJ, jadi pada datang kan, gitu. Mau dong gitu. Akhirnya mereka datang, di situ akhirnya mereka punya ruang lagi gitu, apa namanya, di luar semua kerja-kerja itu gitu. Sebenarnya kenapa aku ngomong gitu, karena hari esoknya tuh bukan nggak direncanakan, tapi dengan kondisi sekarang gitu ya Mbak, maksudnya krisis iklim, 1,5 derajat udah terlampaui gitu. Mungkin bukan pada sosok mewakili generasi gitu, mungkin bukan kami nggak merencanakan hari esok, tapi hari esoknya nggak ada. Gitu loh. Jadi kayak maksudnya teman-teman guys, bukannya yang Z juga ya. kadang-kadang gitu kan. Tapi apalagi kalau ketemu yang teman-teman muda banget tuh, mereka bilang, lah bumi mana lagi yang mau ditempatin, semuanya rusak. Nah ceritanya kan yang milenial ini kan mau nggak mau dipanggil Kak, maksudnya Gaby aja manggil aku Kak gitu. Terus akhirnya jadi kayak teman-teman Rumi manggil gue Kak gitu, padahal bong aja kan nggak apa-apa. Tapi maksudnya ketika aku dan teman-temanku yang seusiaku tiba-tiba didatangi teman-teman apa namanya yang lebih muda gitu, yang 20-an, terus ngomong kayak gitu, kadang-kadang kami nggak punya jawaban. Sementara kami kadang-kadang terlalu takut juga untuk bicara ke yang lebih senior, karena kayak misalnya gini, membayangkan regenerasi gitu ya, buatku pribadi itu jadi lebih nyata gitu. Tapi kalau misalnya aku memaksakan regenerasi itu sementara hari esok yang nggak ada, itu yang jadi kadang-kadang jadi berat gitu, jadi kayak kejepit aja. Mungkin kalau dulu masih ada lagunya Michael Jackson apa Heal the World gitu, kayak the new world still possible gitu kan. Tapi kalau sekarang jadi lebih pesimis. Apa kita mau ikut Elon Musk ke Mars? Enggak juga gitu. Iya gitu. Itu sih Mbak, gimana ya, aku bingung deh. Nah cuma si Vincent Bevins kan memotretnya ya ternyata kita demo gede, abis itu ya udah nguap begitu aja gitu. Itu sih sebenarnya yang diomongin. Jadi
lebih kepada what can we do collectively untuk mengubah keadaan supaya beneran ada perubahan yang besar yang transformatif itu gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak ada harapan tetap ada gitu, makanya justru apa namanya berjejaring terus akhirnya bangun jembatan itu gitu kan, itu sebetulnya harapan salah satu cara ibaratnya biar rusak-rusak banget tapi ya bisa lah gitu. Nyiapin masa depan masih bisa. Iya sebetulnya itu tetap ada sih, bukan yang nggak yang hilang gitu aja. enggak lah Ya. gitu. Puisinya aja aku taruh yang tak boleh mati kan. Itu dia. Oh, itu out of context ya. Ya terus. Nah, karena kebetulan podcast ini akan disiarkan di media sosial dan jejak digital itu ada sampai selama-lamanya. Kira-kira untuk generasi selanjutnya yang semoga masih relevan ya, ini podcast ditonton 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Apa sih yang kakak-kakak ingin sampaikan untuk orang muda di luar sana, kalau misalkan mau mengusahakan masa depan yang lebih baik tuh apa sih yang perlu mereka ingat gitu dari pengalaman kakak-kakak di dunia aktivisme ini, atau kayak pembelajaran apa ya atau kekuatan apa yang mau kakak bagikan untuk adik-adik ini? Apa ya? Kalau yang aku sering ngomongin ngomongin di kelas sih soal ya everything is political gitu. Jadi karena aku ngeri lihat remaja zaman dulu maupun sekarang, karena pola di Indonesia emang kayak gitu, sengaja kita dibuat jauh dari politik. Jadi kita tuh kayak dikasih gagasan, udah nggak usah ngurusin politik, kotor banget politik, ngapain lo ngomongin politik gitu. Even di sekolah kan kayak gitu. Betul. Nah jadi mungkin buat para remaja mungkin jangan-jangan kalau kita nggak melakukan apapun 10 tahun lagi ini ditonton sebagai jejak digital, jangan-jangan masih sama gitu. Jadi aku pengen ngomong ke mereka everything is political. Jadi kalau misalnya pengen melakukan sesuatu yang meaningful, ya nggak apa-apa, ngomongin aja secara politik, jangan takut jadi SJW gitu. Makanya kita sobat SJW kan. Benar. Jangan takut menjadi SJW. SJW itu sebenarnya keren karena emang segala sesuatu itu harus diubahnya dengan cara seperti itu, ngedorong rame-rame, terus memperbanyak like-minded people, jadi lebih banyak ngobrol sama orang. Dan kita jadi bisa, misalnya kalau kita takut segala macem itu manusiawi banget. Jadi acknowledge aja dulu, nggak usah pura-pura berani gitu, padahal sebenarnya bahaya buat kita. Acknowledge aja misalnya kita takut, tapi jangan diem gitu. Tapi langsung mitigasi, misalnya jaringannya diperluas, terus ya macam-macam lah ya, mitigasi keamanan kan banyak gitu. Jadi pengen ke situ aja sih, karena aku punya kekhawatiran secara struktural tuh pendidikan nggak berubah sampai 10-20 tahun lagi, terus kita makin dijauhin dari politik. Akibatnya nanti yang bikin keputusan politik untuk kita adalah orang-orang yang jauh banget nggak relate sama kita gitu. Bener-bener Gitu sih. Jadi jangan cuma pendidikan bahasa Perancisnya aja teman-teman yang tingkatin pendidikan politiknya. Sama mungkin jangan takut salah kali ya Mbak Bibi, kayak kadang-kadang aku ngerasa kayak iya ini mau bikin sesuatu tapi kayak tapi ntar kalau salah dirujak, di cancel gitu. Iya itu banget. Di cancel culture agak serem kadang-kadang agak bikin serem. Tapi bukan hanya itu sih, menurutku kita emang semuanya sih, semua generasi tuh dibuat kayak pengen supaya kita jadi orang yang patuh. Makanya ada militerisasi. Setuju. Ya kan? Maksudnya kita yang harus siap. Udah gitu. Ya gitu-gitu kan. Maksudnya itu kita mungkin nggak terlalu ngerasa, tapi sebenarnya culture loh. Lama-lama kita tuh dibuat patuh, selalu siap-siap dan mohon izin bertanya dan seterusnya itu. Tapi itu kan culture yang bikin kita jadi takut salah. Aduh senior gue ntar ngomongnya apa ya? Aduh jangan-jangan dosen gue hukum gue nih gitu-gitu. Jangan deh. Itu nggak bikin kita berkembang gitu. Dicatat guys. Kalau dari perwakilan generasi milenial, enggak. Kalau dari kakimu ada nggak? Iya sih, apa ya? Tapi aku happy banget tadi denger yang disampaikan Mbak Bibip gitu, itu penting juga gitu buat aku yang nanggung ini usianya ya gitu. Ini remaja banget ya? Apa gimana sih Kak? Remaja? Ya untuk generasi selanjutnya aja, nggak usah kayak remaja banget gitu, SMP Tarakan nggak usah gitu biasanya. Gen alpha gitu. Gen alpha. Apa ya?
ada satu quote kayaknya. Cielah quote. Apa tuh? Ini kami nemu gitu tahun 2024 kemarin. Bentar. Dunia boleh bikin kita patah hati, tapi kita bisa terus bergerak dan melawannya gitu. Wow. Gokil kan? Sebuah Quote of the day. Itu sebuah quote yang sangat-sangat powerful. Kenapa kok kamu ketawa? Enggak, karena di bayang-bayangku jadi tuh aduh, aku deg-degan banget Mbak, beneran deg-degan banget mau ketemu Mbak Bibip gitu kan. Jadi nggak enak. Enggak, nah terus Dipikir hostnya enggak? iya ternyata dia juga gitu. Tapi selain itu, kalau itu kan obrolan bareng teman-teman yang sepantaran lah ya, tapi ada Zeta juga gitu. Aku tuh pernah di apa namanya, dikasih nasehat lah gitu untuk menenangkanku yang lagi ketakutan ceritanya, dari yang sepantaran sama Mbak Bibip gitu, yang ex juga gitu kan. Terus dah dia bilang, Kimung, aku tahu sebetulnya kenapa kamu takut. Aku pun juga masih takut gitu. Kata dia gitu. Hah, masih takut? Maksudnya gimana nih? Gak usah sok ikutan deh gitu kan. Terus jadi dia bilang, aku pun yang sudah kepala 5 kadang-kadang masih takut juga, kata dia gitu. Jadi daripada kamu dan dia mencoba mengatasi itu gitu ya. Terus dia kasih tips ke aku, daripada kamu menyebarkan lagi ketakutan itu, sebarin aja keberaniannya gitu. Jadi Mirip quote saya Munir juga ya. oh iya ya. Iya benar. Oh iya sih. Ini lagi-lagi kita dapat 2 quotes dari sini ya. Banyak ya. banyak ya. Ntar dipotong-potong bagus nih kalau Iya, di media benar, sosial. lumayan buat teaser ya. Viral nih kayaknya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kakak-kakak untuk sharing pengetahuannya. Semoga ini bisa jadi bahan bakar untuk kita bikin gerakan yang sustain lah sampai ke depan depannya ya. Dan semoga nggak ada lagi generational gap yang sangat-sangat. Iya benar, karena kok kayaknya Emang kalau bener misal kok itu berasa banget. iya kan, jadi kayak benturannya juga kenceng banget. Terus kayak yang satu jadi takut gerak, tapi yang satu nungguin, tapi Iya. begitulah. Tapi aku boleh nambah dikit Boleh, gak? boleh, Nah, soalnya boleh. tuh Silakan, stigma generasi itu Gen X sih begini, dan sebaliknya Gen Z tuh gini lame segala macam, generasi strawberry segala macam. Tapi kan kita tuh kayak nganggap generasi itu ya semuanya seragam, generasi Z pasti gini, milenial pasti gini. Padahal apa kurang Gen Z atau apa sih wakil presiden kita misalnya? Maksudnya beda banget gitu. Orang itu lagi. Maksudnya kita lihat kelas dulu, Iya. dia kelasnya Benar, mana, benar. orang desa apa orang kota. Kita tuh suka ngelupain yang itu. Iya, ada banyak aspek latar belakang itu yang Stigmanya nggak stigma dilihat generasi ya. aja iya, gitu. iya. Tapi itu aku setuju sih. Iya, itu penting tuh. Kayak mungkin aku yang tinggalnya di Jabodetabek sama Iya. generasi Z yang tinggalnya di mana tuh udah Itu beda banget. Beda banget, Iya, makanya beda banget hati-hati ya. resource-nya. Iya benar. Iya. Menarik episode hari ini. Semoga bisa memperkaya pengetahuan kita satu sama lain. Jadi kalau misalkan next time mau bikin gerakan, dari sekarang kita mau bikin gerakan, jangan lupa di gerakan perawatannya juga harus kenceng ya Kak Kimung ya, untuk mempersiapkan hari esok. Nah kalau tadi menurut Mbak Bibip kita harus banyak ngobrol antar generasi. Sekarang kita siapkan waktunya untuk si perwakilan generasi milenial dan generasi X ini untuk saling ngobrol. Kita akan masuk ke sesi saling silang. Di mana 2 narasumber kita akan saling tanya satu sama lain. Di sini mereka juga akan sharing pengetahuan, cerita-ceritanya. Jadi silakan disimak. Setelah ini, Sobat SJW akan mendengarkan segmen Saling Silang. Segmen di mana kedua narasumber akan saling bertanya tanpa dipandu oleh host. Selamat mendengarkan! Oke, Mbak mau nanya, dalam perjalanan Mbak Bibip gitu, apa sih peristiwa sejarah yang mungkin bisa dirasa nih berpengaruh banget terhadap cara Mbak Bibip dan generasi Mbak Bibip memaknai gerakan sosial? Generasiku kan milestone-nya pasti 98 ya. Nah, kalau yang mempengaruhi 98 tuh aku inget banget pas diskusi di kampus gitu tuh. Ya mempengaruhi ya pasti sebelumnya yang tahun 74 Malari itu dulu. Dan terus waktu itu kita ngelihat
peristiwa yang di negara lain. Jadi kayak misalnya di Tiananmen, Iya. pembantaian di Tiananmen. Terus lihat Korea Selatan, itu tuh dibahas kalau waktu diskusi di kampus menjelang 98 itu. Tapi setelah itu menurutku yang tadi kita sempat cerita-cerita dikit kan, waktu masih ada hostnya, Waktu masih ada Gen Z itu. masih ada si Gen Z itu loh. Kita gosipin Gen Z. Iya, ayo. Itu bahwa ada momen di mana generasiku tuh akhirnya menyadari bahwa ada ada pemisah yang lumayan nggak bagus, nggak produktif ya antar generasi. Nah itu poinnya adalah 2019. Jadi kan 2019 itu kan masyarakat sipil kepukul banget tuh reformasi di korupsi, abis itu kena COVID-19 lagi, Iya. tambah abis lagi kan. Nah generasiku tuh waktu itu abis ngumpul lagi dan mikirin, emang ya kita tuh kayak nggak pernah ngobrol ya sama mahasiswa 2019 itu kan abis bener tuh. Nah di situ tuh poin menurutku buat generasiku penting banget untuk kemudian merasa oke, that's it, kita emang mesti mesti merobohkan sekat-sekat antar generasi ini, kita mesti lebih banyak ngobrol gitu. Tentu saja aku nggak bisa mewakili seluruh Gen X, tapi paling tidak di teman-teman yang dulu demo 98 itu momentum pentingnya itu 2019 ketika kita yuk kita ngobrol lagi yuk sama adik-adik ini supaya banyak hal kita bisa share ke mereka, jadi mereka juga nggak mulai dari nol banget cara demo yang baik, cara apa gitu-gitu kan, ngapain mulai dari nol, orang kita punya knowledge-nya gitu. Itu sih. Gantian ya. Boleh. Kita silang. Oke. Nah, tapi kan setelah ngomongin kejelekan generasi sendiri, aku juga jadi pengen nanya, kalau menurut generasimu kira-kira yang nyebelin dan pengen dihentikan gitu, yang menyebalkannya itu sebagai generasi gitu ya, itu apa sih yang nyebelin dari generasi sebelum, which is me, generasi Gen X tuh apa sih buat millennials? Yang paling bikin gitu tuh adalah ini apa namanya, selalu kuat terus menerus itu loh Mbak. Jadi kayak kami tuh mungkin ya dulu gitu selalu diajarin gitu ya, sudah disuruh kuat terus menerus, terus nggak dikasih clue. Oke. Sebenarnya kan gitu. Ya cari aja sendiri gitu tuh biasanya kalau senior gitu kan. Nah akhirnya mungkin waktu itu di generasi kami gitu yang sekarang jadi makin sempit ya, maksudnya karena beberapa udah fokus mungkin sama keluarga, ada yang fokus kemana segala macam. Akhirnya kami menjalani itu gitu, terpaksa akhirnya diam sebetulnya karena ya harus ngerjain kan. Ya disuruhnya harus ngerjain tanpa dikasih clue, akhirnya kami ngerjain. Nah tiba-tiba saat yang sepantaranku gitu ya aku nggak tahu sih, lagi-lagi pasti setiap wilayah punya konteks. Kebetulan aku di milenial yang ada di konteks urban gitu ya. Nah itu tiba-tiba di usia menjelang 30 mungkin waktu itu ZZ pertama mungkin ya, itu udah mulai masuk ke dunia kerja gitu misalnya. Bos bilang misalnya, nanti tolong ini ya bikin gitu. Akhirnya kami sampaikan misalnya, udah mulai punya teman-teman yang lebih muda, terus kami bilang gitu, karena dulu diajarinnya adalah caranya ya nggak usah kasih clue, yang penting suruh aja gitu. Nah ternyata kok nggak mau ya gitu Mbak. Ya? Kok dia bilang capek, gue juga kali gitu kan gitu. Nah itu yang apa namanya terjadi gitu di gerakan juga gitu. Misalnya pengalamanku misalnya di ekosistemnya proyek dekolonial tuh, masa abis dulu aku kaget, jadi yang 30-an plus tuh kami di proyek dekolonial ya itu 2 orang, tapi kalau di ekosistemnya ada beberapa lagi. Jadi abis bikin acara nih, tiba-tiba ada satu yang bilang, kebetulan emang Z nih, gue cabut dulu ya 2 minggu istirahat. Hah?
2 minggu istirahat, gimana ceritanya gitu. Dan Kayak dulu gue gak gitu deh. kayak gue nggak bisa kayak gini nih gitu. Dan itu karena itu baru jadi jujur kami kaget gitu. Oh gini ya, oh berarti nggak boleh kuat terus menerus ya, karena kalau aku paksakan mereka juga kuat terus menerus nggak mungkin mbak, kabur mbak mereka gitu. Jadi kayak sementara kami juga kehilangan cara untuk, bukan kehilangan cara, kami nggak tahu caranya ngomong ke teman-teman yang lebih senior gitu kadang-kadang ya. Emang tengah-tengah sih soalnya ya. Iya. At this point at least mungkin bentar lagi udah mungkin ada. bentar lagi enggak gitu kan gitu. Itu Iya, sih iya, jadi iya. oh, ternyata kayaknya udahlah nggak usah kuat terus menerus, kok ngaku aja kalau misalnya emang capek. Dan itu kami belajar banyak dari Z. Kalau yang masih kalau menurut generasimu masih pengen diadaptasi terus dari yang lebih senior ya, itu apa? Ada nggak? Kalau tadi kan kayaknya Ada. pengen di stop. Ada banget Apa tuh? keberpihakan. Maksudnya apa sih berpihak? Kalian tuh ngajarin kami untuk bisa berpihak gitu loh mbak. Jadi kayak ya biarpun banyak film-film di era X gitu ya, kayak terlalu misalnya bebas aja gitu. Iya tontonanku aja kali ya. Apa sih mbak zaman-zaman dulu reality bites gitu-gitu ya. Apalagi sih Iya. kan. Terus tapi kan sebenarnya X tuh kayaknya kalau buatku ya itu ngajarin lu tuh harus punya keberpihakan kayak gitu mbak. Yang aku pelajari ya dari generasimu gitu. Atau misalnya pun tadi aku bilang kuat terus menerus nggak usah, tapi kalian mengajarkan kami untuk kuat sebetulnya. Ih kok gue sedih. Terharu ya, terharu. Iya. Itu sih mbak. Iya. Oke. Menarik. Terus apa nih? Gimana? Aku yang Kan nanya saling sekarang ya. Oke. Saling sekarang. Oke. Mbak, tadi kan aku udah ngomong banyak soal POV ku gitu ya. Nggak kayak Mbak Bibip bilang, aku juga nggak bisa mengatasnamakan semua milenial gitu kan. Tapi ketika Mbak Bibip lihat, tadi kan udah cerita juga 2019 gitu, ngelihat orang muda hari ini gitu. Sebetulnya perasaan apa sih yang muncul? Perasaan ya mbak, maksudnya ketika lihat yang lebih muda ini digerakkan sebagai yang lebih senior gitu, apa perasaan yang muncul? Yang muncul apa ya? Kalau aku sih sering kalau sama anak muda tuh aku merasa hopeful loh. Jadi kalau orang tuh kan sering nanya apa sih yang bikin lu tuh masih bertahan aja, udah diancam-ancam, dibilang antek asing lah segala macam. Terus aku bilangnya sesederhana, kalau aku ketemu anak muda terus ngomongin yang seru-seru tuh aku merasa gila gue masih punya harapan loh. Soalnya generasi berikutnya sekeren ini gitu. Nah ini serius banget. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau lagi, pasti ya semua orang ya ada rasa-rasa burnout-nya tuh pasti ada lah gitu. Nah kalau aku lagi kayak gitu terus aku diundang ngomong, kadang-kadang aku tuh cuma ngomong di diskusi kecil aja, ngebahas buku atau apa, itu aku datang sekedar untuk ngobrol sama anak muda karena itu yang ngasih energi ke aku gitu. Jadi kalau orang, lu nggak capek ya ngomong di sini, gue kalau ngobrol ke orang gue nggak ngasih energi, mereka yang ngasih energi ke gue tahu gitu. Jadi perasaanku sih gitu. Aku malah merasa begitu lihat 2019, lihat 2024 tuh apa tuh peringatan darurat ya. Terus 2025 kemarin yang memang sedih banget sih yang Afan Kurniawan terus segala macam. Tapi aku ngelihat gerakan yang timbul, si tahanan politik juga bikin serikatnya. Aku tuh yang gila keren banget anak muda. Aku malah jadi hopeful. Jadi gitulah. Terharu deh. Iya aku juga. Tapi emang sih aku tuh suka yang kalau suka merasa yang cute banget sih mereka, lihat deh gerakannya. Kalau aku suka ngomong sama teman-teman yang seangkatan ya, mereka tuh cute banget tau ngomongnya, karena gayanya beda banget sama kami gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang gak open minded pasti apaan sih ini cringe banget gitu, apalah ngomongin kucing lah segala macam gitu. Tapi buat aku ini cute banget tau. Ini yang bikin aku hopeful bahwa at some point kita punya kita bakal berubah untuk yang lebih baik gitu. Gitu sih. Oh, jadi pertanyaan berikutnya adalah
Kalau sebenarnya kita udah mulai rikuh gitu ya, aku mewakili generasiku gitu kan, kayak kita udah mulai rikuh ya. Tapi aku pengen nanya juga, kalau ada satu kata yang bisa Kimung pilih untuk ngambarin generasi milenial tuh kayak apa sih? Kira-kira bakal milih kata apa? Jembatan. Kenapa jembatan? Karena di tengah-tengah Mbak, maksudnya dicurhatin Gen Z, dimarahin X gitu kan. Iya. Tapi ya karena dua-duanya curhat Mbak. Dua-duanya curhat ke milenial gitu kan. Jadi aku habis ketemu teman-teman yang sepantaran juga gitu. Terus mereka bilang, iya bos gue bilang gini. Sementara gue dicurhatin juga sama yang teman-teman yang lebih muda. Jadi mungkin aku nggak tahu ya, jembatan tuh kan nggak metafor banget ya sebenarnya, literal banget tuh untuk generasiku gitu. Cuma ya kami mencoba membangun itu dengan pengetahuan kami, tapi kayaknya ini waktunya gitu. Mari milenial bersatulah kita Menjadi jembatan. Ya, menjadi jembatan gitu. Itu mungkin nggak tahu ya Mbak, mungkin itu. Kalau Mbak Bibip apa? Satu kata yang Apa ya? menggambarkan generasi X. Menggambarkan generasi X ya. Mungkin ini nyebelin sih. Maaf ya generasi X nih, minta maaf duluan nih karena nyebelin pasti kata ini. Grumpy. Oh. Tapi Mbak Bibip enggak deh kayaknya. Iya Ternyata nggak tahu ya. Ternyata lagi. Tapi banyak maksudnya. Oke. Ya itu ya, karena ada gap antar generasi. Jadi kayak ada stigma gitu loh. Grumpy tuh maksudku adalah kadang-kadang Gen Z sih lembek dikit-dikit, apa tuh kayak minta libur 2 minggu, lemah banget sih. Grumpy itu dalam arti gitu. Jadi kayak nyinyir gitu. Terus misalnya milenial, milenial apa gitu. Maksudnya ada kayak stigma-stigma gitu yang aku merasa mungkin karena cara kita bertumbuh ya. Maksudnya generasiku kan tidak besar dengan internet gitu. Jadi kecenderungannya nggak terlalu open minded, generally nggak terlalu open minded, karena cara kita dapat informasi tuh nggak kayak sekarang kan. Dulu harus ke perpustakaan nyari bener-bener baca gitu. Kalau sekarang kan nggak, tetap gitu. Nah jadi ada stigma yang banyak stigma ke orang-orang lain, ke generasi-generasi lain yang bikin dia agak lebih grumpy gitu. Aku melihatnya gitu. Oke Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Bibip gitu, tadi kan kita ngomongin yang kesannya sebenarnya negatif buat generasi kita masing-masing gitu ya. Sebenarnya kalau dari teman-teman yang X gitu, ada nggak sih bias tertentu gitu yang sebenarnya tadi Mbak Bibip bilang gitu, tapi ngelihat generasi yang lebih muda tuh langsung ada kayak stereotype atau sebetulnya membawa bias yang bentuknya apa. Terus kalau misalnya ada nggak rentetan dari gejolak yang ada gitu ya? Kalau tadi Mbak Bibi bilang dari 2019 tuh makin kesini gitu, sebenarnya ada nggak yang bisa mengubah gitu cara pandang teman-teman X? Oh ternyata yang selama ini gue lihat keliru nih, atau bahkan ternyata emang anak muda lemah aja gitu. Iya. Tadi kan aku memang nyambung banget ya, grumpy tuh ketika maksudnya nyinyir sama ini lemah nih Gen Z nih misalnya gitu. Nah tapi menurutku yang benar-benar ngebalik banyak hal, jadi aku juga ngobrol sama teman tuh lebih enak gitu sekarang tuh kan, nggak kan gitu, adalah 2025. 2025 itu kan mukulnya gila loh, maksudnya aku kan juga aktif untuk ngebela para tahanan politik itu ya. 710 loh yang mengalami hukum ya, proses hukum ya, belum lagi yang kekerasan. Dan Andri Yunus yang disiram air keras itu sebenarnya mantan mahasiswa aku kan di Jentera. Jadi personally aku juga ngebelain juga gitu. Nah itu semua bikin aku bisa bilang ya salah banget kalau ngomong, kalau kita punya nempelin stigma bahwa Gen Z itu lemah, lembek gitu, nggak cengeng, kan ada anggapan kayak gitu loh. Ternyata 2025 tuh membuktikan enggak banget. Maksudnya mungkin kepukul dan semua kepukul, even Gen X pun
juga langsung tergagah-gagah kan. September 2025, Oktober tuh yang takut, bingung ini apa sih dan seterusnya, tapi life goes on gitu. Dan yang harus nanggung memang kalau lihat laporannya Komisi Pencari Fakta Kontras LBH Jakarta sama YLBHI itu kan memang semuanya generasi muda. Jadi kan judulnya kan gitu kan, perburuan generasi muda terbesar setelah reformasi, judul laporannya gitu. Yang kena tuh itu, dan ternyata mereka bisa menyelesaikannya keren banget. Dan di situ buatku agak pecah tuh gap antar generasinya agak pecah. Maksudnya aku aja bantuin banyak banget. Dan kalau udah sampai di level pembelaan generasiku udah banyak banget yang bantuin. Terus bahkan sampai yang kayak Pak Marzuki Darusman gitu yang boomers juga ikut turun lapangan ngebantuin gitu. Mbak, ini kan dari tadi kesannya cuma milenial dan Z yang punya kerja perawatan ya. Tapi aku yakin sebenarnya dari generasi X juga punya kerja perawatan yang khas gitu. Aku pengen tahu sebenarnya buat Mbak Bibip dan Gen X gitu, gimana sih kerja perawatan yang dibayangkan teman-teman generasi X yang dilakukan di dalam gerakan sosial? Mungkin karena Gen X ya, jadi udah levelnya tuh udah senior banget. Kalau menurutku sih ya, angmatanku ya, banyak banget yang mikirin, kalau mikirin kerja perawatan di gerakan sosial, mikirinnya soal kestabilan ekonomi. Oke. Kenapa? Karena kami juga melihat samping kiri kanan ada yang dulunya aktivis terus jadi lompat ke pihak penguasa. Yang kalau kita suka mikir, gila ini dulu dia aktif, gila dulu dia diculik, sekarang jadi begini kan gitu ya. Banyak banget lah ungkapan kayak gitu. Dan kesimpulan kami adalah capek miskin. Kadang-kadang kita suka bilang gitu. Ya dia sekarang kayak gitu, ya nggak tahu deh, capek miskin kali. Mungkin itu menyederhanakan persoalan sih. Tapi jadinya ketika ngomongin kerja perawatan tuh lebih banyak ke soal itu. Gimana ya kita mikirin juga buat generasi selanjutnya supaya mereka juga nggak menghadapi apa yang Gen X hadapi. Kalau udah pada titik tertentu kan udah realitanya tuh harus menghidupi keluarga, apalagi kalau sandwich generation ya, yang mana milenial sama Gen Z kayaknya lebih banyak juga gitu yang sandwich generation. Artinya aktivis juga mesti mikirin kira-kira gimana caranya untuk misalnya nggak tahu lah menciptakan peluang-peluang ekonomi yang diantara kita masing-masing, keamanan dan seterusnya. Jadi hal-hal kayak gitu yang dipercakapkan dan mungkin sebenarnya sama. Nah cuma karena kita pengalamannya udah ngelihat kiri kanan yang pindah gerbong itu, jadi lebih mukulnya di soal itu, di soal aktivis kan mesti hidup yang, maksudnya jangan dibiasain, jangan dinormalisasi aktivis itu pasti miskin gitu. Mbak, patah hatinya Gen X berarti apa Mbak kalau terkait gerakan? Patah hatinya mungkin banyaknya tuh di itu tadi ya, banyaknya aktivis yang kayak dulu kerennya luar biasa, terus pindah perahu gitu, dan pindahnya nggak tanggung-tanggung, maksudnya kemudian menjadi ya semacam agen lah gitu. Maksudnya dalam kasus-kasus hak asasi manusia itu kan ada keluarga-keluarga yang ditawari uang dari pemerintah waktu itu, dan yang menjadi perantaranya adalah aktivis juga gitu, yang sebenarnya dulu juga korban. Jadi kami itu patah hatinya tuh benar-benar di situ ya. Gila ternyata segini doang gitu. Nah itu tadi, terus kenapa ya, kan pasti kayak menghantui pertanyaan itu, why, kenapa kayak gini, dan jawabannya yang ketemu ya gitu, capek miskin. Oke. Gitu. Wow, seru. Ada lagi gak sih? Ada. Satu lagi dari Mbak Bibip ya. Jadi pengen bertanya, ini relate juga. Tadi kan aku ngomongin soal sebenarnya generasiku juga jadi mikirin ke depannya tuh jangan sampai jadi normal gitu. Aktivis tuh pasti miskin dan sakit-sakitan dan segala macam itu. Nah, kalau tapi kan itu anggapan dari kita ya karena ngeliat kiri kanan. Tapi kalau
ke generasi milenial dan mungkin amatanmu pada Gen Z dan seterusnya itu, kira-kira gimana ya kepekaan generasi milenial itu bisa membantu memperpanjang nafas dari aktivisme yang kalian lakukan? Oke. Itu tuh banyak, aku kalau soal itu tuh banyak ngeliat perjalanannya Umbrella Movement Hong Kong sebenarnya. Oke, ya. Ya kan, mereka butuh waktu yang panjang gitu untuk bisa sampai ke titik yang mereka inginkan lah gitu ya. Terus karena ngulik itu akhirnya jadi sadar bahwa oh ini tuh emang bukan cepet ya, nggak bisa yang set gitu langsung gitu. Oh berarti harus kumpulin orang-orang yang mau bersabar gitu sebenarnya. Bukan sesuatu yang, tapi juga memperpanjang nafas tuh pada akhirnya kami melihatnya ya berarti ruang untuk bernafasnya juga harus lebar. Ya kan, karena gimana mau memperpanjang kalau kita aja ngos-ngosan misalnya gitu. Iya, itu jadi yang selalu aku sampaikan ketika ketemu teman-teman yang lebih senior gitu kan, boleh nggak teman-teman yang muda istirahat, gak apa-apa ya please gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, kadang-kadang kami tuh suka mikir iya kita mah bisa deh disuruh gini udah latihan dari zaman sekolah gitu kan, tapi kita nggak bisa maksa nih gitu. Jadi kayak mungkin karena generasiku ada di tengah-tengah banget, jadinya harapannya sih emang bisa memperpanjang nafas itu gitu loh, dengan kepekaan kami ngelihat adik-adik gitu ya dan kakak-kakak gitu. Kan anak tengah biasanya gitu ya, dia diem. Oh iya, aku anak pertama sih sebenarnya. Kebalik jadinya ya. Iya gitu, Ya. itu sih Mbak, tapi bener juga kayak kalau misalnya 2025 itu nggak ada, mungkin generasiku juga akan malah belok ke yang Z deh. Karena aku nggak mau menggeneralisir teman-teman yang lebih muda gitu, tapi mungkin aku dan teman-teman di Civic Toolkit tuh ngerasa kami tahu kemarahannya terlalu besar gitu Mbak. Maksudnya kadang-kadang kemarahannya bukan hanya ke rezim, otoritas dan lain-lain gitu, tapi rasa marah ke senior itu gede banget Mbak. Dan kita secara kolektif, maksudnya bareng teman-teman X juga, itu kan sering banget ya diceritain peristiwa Rengas Dengklok gitu kan. Ya ampun. Dan aku tuh kayak ntar kejadian itu ada lagi gimana ya gitu, mendingan kita jembatanin dulu yuk daripada keburu marah gitu. Ya mungkin teman-teman yang lebih muda nggak ngelihat kayak itu, tapi itu balik lagi POV kami sebagai milenial aja sih gitu. Sebagai jembatan bantuin lah pembangunan jembatan ini biar gak rapuh Infrastruktur. Iya itu sih Mbak. Oke. Itu Thank you juga, asik banget ngobrolnya, saling silang. Oke. thank you. Sobat SJW, terima kasih banyak udah dengerin episode hari ini. Tentu saja karena sampai bulan Juni nanti kita masih akan terus ngomongin perawatan ruang sipil dan demokrasi. Dan selama bulan Juni juga kita akan kolaborasi bareng sama teman-teman Proyek Dekolonial. Jadi masih akan ada episode-episode ban selanjutnya yang akan ngomongin kerja-kerja perawatan, terus generational gap juga. Jadi kalau kamu masih mau mengulik soal dua hal tersebut, jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya yang tayang di setiap hari Senin. Nah, kalau misalkan tertarik untuk ngepoin tentang Project Dekolonial atau Civic Toolkit, bisa ke Instagramnya Civic Toolkit @civictoolkit. Terus kalau misalkan pengen belajar banyak soal hukum, HAM, dan lain sebagainya, silakan belajar dari YouTube Mbak Bibip di @bivitri_susanti_official. Terus supaya kamu gak ketinggalan tentang kerja-kerja Rumi dan juga episode Rumi yang lain, jangan lupa untuk follow @roemahainspirit dan juga @kolaboraya. Terus juga di kanal Spotify kita @roemahainspirit untuk dengerin episode selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Dah, Sobat SJW.